Yukun, kau bajingan. Lepaskan aku sekarang. Kau memang cantik. Sayang sekali kau wanita Li Xinghe. Kalau tidak, aku tidak akan tega menyentuhmu. Kau benar-benar bersemangat. Aku suka wanita sepertimu. Kebetulan Li Xinghe belum tiba. Biarkan aku bersenang-senang dulu, ayo. Xinghe. Li Xinghe, kau benar-benar berani datang. Sepertinya kau sangat menyayangi pemilik penginapan cantikmu ini. Sayang sekali kau datang terlalu cepat. Kalau tidak, aku bisa memberimu topi hijau lagi untuk dipakai. Saudara-saudari, serang. Serang. Kau. Li Xinghe, jangan mendekat. Biar ku beritahu. Aku sangat pandai berkelahi. Aku akan melawanmu. Leir, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Sejak kapan kamu jago berkelahi? Aku selalu pandai dalam hal itu. Lalu, kenapa kamu tidak melawan saat aku memukulmu sebelumnya? Xinghe, kamu baik-baik saja. Leir, aku sekarat. Bisakah kamu janjikan satu hal padaku? Beritahu aku. Bisakah kamu menciumku? Maka perjalananku ke dunia ini tidak akan sia-sia. Li Xinghe. Kami mencintaimu. Xinghe, Li Xinghe. Xinghe, Li Xinghe. Bukankah itu Yukun? Apa? Belakangan ini tidak ada pekerjaan. Kenapa kau lari ke perusahaan? Bajingan kau mencuri pekerjaanku. Aku akan membunuhmu. Lepaskan aku. Aku hanya mengambil sedikit endorse darimu. Dan kau begitu cemas soal itu. Kau mengambil begitu banyak dariku sebelumnya. Kenapa kau tidak bilang apa-apa waktu itu? Li Xinghe, jangan sombong begitu. Aku peringatkan kau. Kau hanya memungut apa yang kutinggalkan. Memilih. Jelas itu karena kemampuan bisnismu. Dan popularitasmu menurun. Aku hanya menggantikanmu. Jangan khawatir. Mulai sekarang, aku akan mencuri penggemarmu dan wanitamu. Yukun. Singkatnya, aku akan membuatmu berharap mati. Li Xinghe, sekarang sesombong apapun dirimu, begitulah kerasnya aku akan menjatuhkanmu. Kakak Xinghe, aku sangat menyukaimu. Tolong tanda tangani untukku. Kau mau aku? Tanda tangan di mana? Kal, Suara apa itu?
Apa kalian mendengar dua gonggongan The anjing? film was translated Aku anjingmu. and narrated by Kak. Media. Aku terutama datang untuk meminta maaf padamu. Yukun memaksaku melakukan hal-hal sebelumnya. Aku tidak mau melakukannya. Kamu juga tahu itu. Karena ini permintaan maaf. Kau seharusnya membawa sedikit ketulusan, kan? Baiklah. Fuchon. Merangkak di antara kakiku. Dan aku akan mempertimbangkan untuk memaafkanmu. Kamu. Kamu bahkan tidak mau merangkak, dan kamu masih ingin memohon pengampunan kakak Singhe kita. Jika kau tidak mau merangkak. Kalau begitu Enya. Aku akan merangkak. Gue. Aku bicara tentangmu, Fuchon. Kau meniru gonggongan anjing dengan sangat baik. Kau bukan benar-benar anjing. Ya aku, Kak, anjingmu. Asalkan kamu bisa memaafkanku, aku akan melakukan apa saja. Kak. Kurasa pesta kita sekarang tidak punya cukup percikan. Sayang. Apa kalian mau lihat sesuatu yang seru? Ya, Kak, jangan. Maafkan aku sekarang. Tolong maafkan aku sekarang. Tolong maafkan aku akan jadi budakmu. Aku anjingmu. Kalau kamu memaafkanku, aku akan menjadikanmu bintang nomor 1 Miao Yuan. Aku tidak menyangka Fuchong akan bertindak sejauh ini. Pikirkan tentang Yukun. Apa kamu mau lebih populer darinya? Kamu lebih populer darinya. Karena aku bisa memunculkan Yukun. Aku pasti bisa memunculkan seseorang yang bahkan lebih populer darinya. Lagi pula, kamu sangat mampu. Kal. Kontrak. Ini semua yang tadinya aku rencanakan untuk berikan pada Yukun. Semua untukmu, semua untukmu. Percayalah padaku, percayalah padaku. Kakak, percayalah padaku, semua ini untukmu. Benarkah? Sungguh. Baiklah, mulai hari ini. Kau akan bekerja untukku. Kakak, mulai sekarang. Aku anjingmu. Biarkan aku melakukan apa saja. Benarkan? Tentu saja. Terima kasih, kakak. Kakak. kakak Singhe. Kakak Singhe. Apa yang kau lakukan di sini? Kakak Singhe. Sebenarnya, Yukun memaksaku melakukan semuanya sebelumnya. Kamu juga tahu itu? Dia sangat terkenal dan berkuasa. Aku takut ketika dia memaksaku. Aku selalu ingat kebaikanmu padaku. Aku selalu mencintaimu. Aku di sini untuk meminta maaf padamu kali ini. Aku akan memberimu salam hormat dulu. Kamu hanya anjing Yukun. Bukankah kau hanya menginginkan uang ini? The film was translated and Kakakku, narrated by kakakku, Media. aku melakukan seperti yang kakak katakan. Selama ini, aku selalu bersama Li Xinghai kemana-mana. Video-videonya, semuanya ada di sini. Bagus sekali. Kakak Kun, aku sudah melakukan banyak hal untukmu. Aku juga ingin hadiah. Kau benar-benar berani bertanya saat aku mengizinkanmu bertanya. Kakak Kun, aku. Kau apa? Membiarkanmu naik ke ranjangku sudah merupakan hadiah terbesar. Dan kau masih berani meminta sesuatu dariku. Pergi dari sini.
Yukun, jangan pikir aku tidak punya hal-hal kotor yang kamu lakukan di tanganku. Tunggu saja untuk diekspos. Tidak bisakah kau membiarkan orang tidur sepagi ini? Li Xinghe, kau harus pergi dan baca beritanya. Ada apa? Apa yang kau sibukkan selama ini? Jadi kau sibuk berjudi dan minum. Sibuk tidur dengan wanita. Sekarang semuanya sudah dilaporkan. Apa yang kau bicarakan? Kehidupan stimulatif yang terungkap dari aktor muda populer Li Xinghe. Foto-foto skandal, alkoholisme. Akankah bintang yang sedang naik daun di kancah musik jatuh dari kejayaan? Sialan. Fuchang benar-benar berani mengkhianatiku. Halo. Li Xinghe. Kau suka hadiah yang kukirimkan padamu? Yukun. Seperti yang kuduga, kau yang menyuruh Fuchang melakukannya. Kau baru menebaknya. Kau sangat bodoh. Kau tak bisa menyalahkan siapapun, karena menjadi seperti ini. Jatuh dari puncak itu tidak enak, kan? Li Xinghe. Akan kulihat bagaimana kau bangkit kembali kali ini. Tidak mungkin. Karirku tidak bisa hancur begini. Benar. Aku bisa menggunakan kue pesona. Aku bisa membuat semua orang jatuh cinta padaku lagi. Ya. Nilai reputasiku benar-benar menjadi nol. Sudah berakhir. Li Xinghe. Kau benar-benar berani datang bekerja. Kamu pantas mendapatkannya karena melawan kakak kun kita sebelumnya. Sampah, kenapa kamu tidak cepat keluar dari industri hiburan? Apa bedanya kau dengan kutu busuk? Cepat mati sana. Kakak Kun. Halo, semuanya. Semuanya, Li Xinghe sudah seperti ini sekarang. Semuanya, tolong jangan persulit dia lagi. Li Xinghe memperlakukan kakak kun seperti itu sebelumnya. Dan kamu masih membelanya. Kakak Kun yang terbaik. Kakak Kun yang terbaik. Terima kasih atas dukungan dari semua penggemar. Halo. Li Xinghe. Aku baru saja membantumu. Bukankah seharusnya kau berlutut dan bersujud padaku 3 kali? Yukun. Akan kupukul kau sampai mati. Li Xinghe. Apa yang ingin kau lakukan? Ini di perusahaan. Jaga citramu. Fuchang. Apakah Yukun memintamu untuk menjebakku? Li Xinghe, kau bisa makan apapun yang kau mau, tapi kau tidak bisa bicara apapun yang kau mau. Bagaimana kakak Kun menjebakmu? Bukankah orang di video itu kau? Bagaimana kau bisa bilang orang lain menyalahkanmu? Jangan. Kakak Nar, sudah lama aku bilang padamu. Jangan dekat-dekat dengan pecundang seperti ini. Dia besar kepala begitu kau membuatnya populer. Menurutku, dia hanya orang yang tidak tahu berterima kasih. Kakak Kue. Bahkan kakak Nan sekarang mengabaikannya. Ini namanya apa? Saat tembok roboh, semua orang mendorongnya. Yukun, kau bajingan. Cukup, Li Xinghe, kau telah menyebabkan skandal sebesar ini. Cukup buruk kau telah merusak citra perusahaan. Dan sekarang kau malah berkelahi di perusahaan. Junye, Yukun dia. Tuan Fan, aku tidak melakukan apapun. Li Xinghe ini tidak tahu apa yang merasukinya. Otaknya rusak, dan dia terus berteriak bahwa aku menjebaknya. Bukan begitu. Kau bilang Yukun menjebakmu. Mana buktinya? Juga. Orang-orang di video itu sangat jelas. Itu jelas kau. Jangan mencari perhatian selama ini. Jujur saja, pensiunlah sebentar. Tuan Fan. Kakak Kun. Sekarang giliranmu syuting iklan. Iklan dan endorsement yang ditolak itu. Sekarang semuanya milikmu. Benar, ini yang disebut titik balik. Lair. Li Xinghe, datang ke rumahku.
Blair, Kemasi semua sampahmu dan bawa pergi. Blair. Bahkan kau pun tidak mau percaya padaku sekarang. Jika ku katakan, semua ini dijebak oleh Yukun dan yang lainnya. Maukah kau percaya padaku? Lee Xinghe, kamu tidak seperti ini sebelumnya. Bahkan jika Yukun menjebakmu dan merekam itu. Tapi yang minum berat dan melakukan hal semacam itu dengan Ye Zixing adalah kamu. Terus terang. Kamu berada dalam situasi ini hari ini karena ulahmu sendiri. Aku yang menyebabkannya sendiri. Apa salahku? Aku hanya tidak ingin melihat penghinaan mereka lagi. Apa kau tahu bagaimana Yukun dan Ye Zixing dulu menyiksaku? Mereka menginjak-injakku di bawah kaki mereka. Memaksaku berlutut. Dan membuatku memanggilnya ayah. Mengapa kau tidak menyalahkan mereka karena menghinaku? Aku tahu. Jadi kau juga meremehkanku. Benar kan? Dan sana, Fang Junyi. Kau tidak pernah menganggapku penting. Lee Xinghe, tenanglah. Tenang. Bagaimana aku bisa tenang? Kupikir kau akan berada di pihakku. Tapi aku tidak menyangka. Kalian masing-masing melihatku. Seolah melihat wabah. Pada akhirnya, kebaikanmu padaku hanya untuk memanfaatkanku lagi, benarkah? Lee Xinghe, begitukah pendapatmu tentangku? Keluar sini. Keluar. Apakah bahkan Tuhan begitu membenciku? Lakukan saja, Lee Xinghe. Aku yakin kamu bisa melakukannya. Aku, mewakili Mia Ouyuan Entertainment, menyambutmu untuk bergabung dengan kami. Semangat! Apa yang ditangisi pria berusia akhir 20-an? Aku beberapa tahun lebih muda darimu, dan aku tidak menangis sebanyak kamu. Kau tidak mengerti. Sangat sulit bagiku untuk sampai di posisiku sekarang. Tapi sekarang aku telah jatuh dan terpuruk ke dasar. Jika kamu jatuh ke dasar, panjat saja kembali. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Setelah hujan, langit cerah. Ambil kopermu. Cepat pulang. Blair. Terima kasih. Kali ini, aku akan membalikkan keadaan sendiri. Tuan Fan, Yukun ini, dia cedera dan di rumah sakit. Lihatlah Lee Xinghe ini. Dia tiba-tiba naik dan bilang dia ingin menggantikan Yukun. Dia terlalu keterlaluan. Mari kita lihat bagaimana dia tampil dulu. Mungkin dia benar-benar bisa menggantikan Yukun. Tunggu. Lee Xinghe. Kak Kun akan segera kembali. Pergi dari sini. Bukankah tangannya patah? Dia akan tampil di acara dengan tangan patah. Bukankah itu akan memengaruhi efek program? Bukannya kamu punya bakat sungguhan? Mungkin lagu tadi adalah satu-satunya yang bisa kamu nyanyikan. Futon, jangan memfitnahku. Aku bisa menyanyikan banyak lagu. Kamu bisa menyanyi? Kamu bisa menyanyi? Apa gunanya? Acara kami mewajibkan menulis lagu sendiri. Kamu bisa menulis lagu? Siapa bilang aku tidak bisa menulis? Lagu-lagu yang kutulis bisa membuat acara ini sukses besar. Lee Xinghe, kamu benar-benar bisa menulis lagu orisinal.
Dengarkan dia membual. Bagaimana jika aku bisa? Baiklah, kalau begitu, tuliskan aku lagu tentang air dalam 7 langkah. Air. Dunia ini dan lagu-lagu di tempat kita sama sekali tidak sama. Jika tidak bisa, pergi dari sini. Jadi aku akan menyanyikan lagu-lagu yang terkenal di pihak kita. Mereka mungkin tidak tahu lagu-lagu itu. Air. Luar biasa, luar biasa. Dewa macam apa ini? Menulis lirik seperti itu dalam waktu sesingkat itu. Li Xinghe, kamu menjiplak. Penggemar yang terhormat, pria bernama Li Xinghe ini sudah suka menjiplak sejak di sekolah. Aku tidak menyangka dia masih menjiplak di acara ini. Li Xinghe, sudah kuduga, kamu pecundang tidak berguna. Bagaimana mungkin kamu punya bakat menulis lirik sebagus itu? Li Xinghe, lagu ini jelas ditulis olehku saat aku kuliah. Pantas saja naskah asliku hilang. Jadi, itu kamu, makhluk tak tahu malu, yang mencurinya. Li Xinghe, apa kekuatan Kakun? Semua orang tahu. Tapi bagaimana denganmu? Kemampuan apa yang kamu miliki untuk menantang Kakun kita? Tepat sekali. Gaya lagu tadi sangat mirip dengan gaya Kakun. Kamu hanya menjiplak. Hanya sampah sepertimu, yang akan menganggap kertas bekar yang bahkan tidak kuinginkan sebagai harta karun. Orang sepertimu, yang masih harus menyewa rumah setelah lulus universitas. Bagaimana mungkin kamu bisa menulis lirik seperti ini? Li Xinghe, sebaiknya kamu pergi saja dari sini. Jangan mempermalukan dirimu di atas sana, dan merusak reputasi perusahaan kami. Kamu bahkan menjiplak di acara ini. Turun ke sini sekarang. Yukun, kau bilang kau yang menulis lagu ini. Baiklah. Kalau begitu nyanyikan. Nyanyikan sekarang. Nyanyikan saja, kalau begitu. Siapa takut siapa? Ini hanya belajar menyanyikan lagu. Lagu sesederhana itu. Aku bisa menyanyikannya setelah mendengarnya sekali. Li Xinghe, aku sudah selesai bernyanyi. Sekarang, apakah kamu masih berani menyangkal bahwa kamu menjiplakku? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Li Xinghe, kamu penjiplak sialan. Pergi dari sini. Yukun, kau tahu di dalam hatimu siapa yang menjiplak siapa. Li Xinghe, kamu masih mengelak. Bagaimana kalau begini? Aku akan memberimu sedikit muka. Kamu bayar aku 1 juta dan beli hak cipta lagu ini. Aku bahkan tidak akan mempermasalahkan pelanggaranmu. Kamu minta maaf padaku di depan umum dan umumkan pengunduran dirimu dari Miaoyuan Entertainment. Maka aku bisa memaafkanmu. Kurasa kamu sebaiknya cepat minta maaf. Kalau tidak, Kakun akan menu NTUTEMU dengan penampilan pas-pasanmu. Kamu tidak akan sanggup membayar bahkan jika kamu dijual. Yukun, apa kamu pikir perusahaan kita belum cukup memalukan? Tuan Fan, jelas-jelas dia. Tidak ada bukti sama sekali siapa yang menjiplak siapa. Jadi bagaimana kalau kamu menyanyikan lagu ini? Li Xinghe sudah menyanyikannya sekali barusan. Belum lagi kamu. Bahkan jika kamu memintaku menyanyikannya sekarang, aku bisa menyanyikan beberapa baris. Jika kamu benar-benar ingin membuktikan bahwa kamu menulis lirik ini, maka cepat cari naskah aslinya. Atau apakah, Yukun, kamu khawatir Li Xinghe akan melampauimu? Apakah aku salah dengar? Direktur utama cantik yang angkuh itu ternyata membantuku. Baiklah. Karena bos ada di pihakku, aku tidak boleh mengecewakannya. Yukun, kamu bilang aku menjiplak, kan? Aku beritahu kamu. Aku bisa menulis begitu banyak lagu. Lagu apa ini? Li Xinghe, kau masih menyombongkan diri. Tuan Fan, kau sudah lihat, kan? Li Xinghe adalah orang seperti ini yang menggunakan segala cara untuk menjadi terkenal. Dia sama sekali tidak pantas tinggal di Miaoyuan Entertainment. Aku bisa menulis 50 lagu orisinal untukmu sekarang juga. Semuanya, kalian The semua film sudah was mendengarnya. translated Orang and ini bilang dia narrated bisa by menulis N 50 Media. lagu sekarang. Xinghe, itu benar-benar tidak perlu. Li Xinghe ini memang tidak buruk. Mungkinkah dia jenius legendaris itu? Yukun, apakah lagu ini milikmu? Meskipun itu bukan milikku, mungkin kamu menjiplaknya dari orang lain. Kau masih belum yakin, ya? Dengarkan aku lagi. Tidak mungkin. Lagu-lagu ini benar-benar bagus. Hampir setiap lagu bisa menembus 3 besar tangga lagu. Sekarang kau percaya bahwa aku bisa menulis 50 lagu orisinal.
Kamu baru menyanyikan beberapa lagu. Mungkin kamu menjiplaknya. Ambilkan aku kertas dan panah. Liriknya bagus, musiknya bagus. Jarang sekali aku mendengar lagu yang begitu lembut dan sentimental. Jadi kenapa kalau itu lembut dan sentimental? Lirik seperti ini, kamu bisa tahu sekilas bahwa Sampah sepertinya tidak mungkin menulisnya. Siap, Lee Xinghe ini ternyata tahu banyak sekali lagu. Lee Xinghe ini memang jenius. Lee Xinghe, Lee Xinghe. Lee Xinghe, Lee Xinghe. Kau menghitungnya dengan jelas. Meskipun kamu menulis 1000 lagu, maka kamu menjiplakku. Itu akan menjadi fakta yang tak terbantahkan. Cukup, Yukun. Apa kamu belum cukup mempermalukan diri sendiri hari ini? Lagu orisinal yang dibuat santai bisa menjadi populer. Mengapa dia sudi menjiplak lagumu, Yukun? Jika kamu bersedia, bisakah kita lanjutkan merekam lagu orisinal? Tuan Fan, bagaimanapun, dia tidak punya banyak pengalaman, kan? Kenapa kamu tidak mempertimbangkannya lagi? Apa aku perlu kamu mengajariku cara melakukan sesuatu? Ucapkan satu kata lagi, dan bawa Yukun keluar dari Miao Yuan Entertainment. Direktur utama wanita ini sangat keren. Kalau begitu sudah beres. Lee Xinghe melanjutkan rekaman. Lee Xinghe. Tunggu saja, bajingan. Kakun. Apa kamu benar-benar akan membius Tuan Fang dan Lee Xinghe? Benar-benar, pasti, dan positif. Bukankah dua orang ini suka saling menggoda? Kalau begitu aku akan membantu mereka. Kak Xinghe, mulai sekarang, aku penggemarmu. Aku juga penggemarmu. Apa yang kau lakukan di sini? Ini adalah pesta perayaan Miao Yuan Entertainment. Kenapa aku tidak boleh di sini? Tuan Fan, di lokasi rekaman program hari ini. Itu salahku. Aku membuatmu dan Miao Yuan Entertainment kehilangan muka. Maaf. Di masa depan, perhatikan citramu saat keluar. Bagaimanapun juga, kamu adalah artis perusahaan. Kritikmu benar. Seperti ini, Tuan Fan, aku akan bersulang untukmu. Anggap saja ini permintaan maafku padamu. Maaf, saya tidak banyak minum. Minum saja sendiri. Tuan Fan, jika kau tidak menerima segelas anggur permintaan maaf dariku ini, bagaimana aku bisa dengan yakin percaya bahwa kau benar-benar memaafkanku? Ayo, minum. Yukun. Tidakkah kau dengar Tuan Fang bilang, dia tidak mau minum? Lee Xinghe, apa urusan antara aku dan Tuan Fang? Ada hubungannya denganmu? Perilakumu adalah pelecehan seksual. Minum bersama rekan kerja itu pelecehan seksual. Dia tidak mau meminumnya. Kau memaksanya meminumnya. Lalu apa ini, jika bukan pelecehan seksual? Lee Xinghe, jangan coba-coba jadi pahlawan penyelamat wanita di depanku. Menurutku, kau hanya tidak kuat minum, dan tidak membiarkan orang lain minum. Siapa bilang aku tidak kuat minum? Baiklah, kalau begitu minumlah untuk Tuan Fan. Yukun, kamu adalah senior Lee Xinghe. Tidak perlu mempersulitnya di setiap kesempatan. Bukankah ini pesta perayaannya? Sudah sepantasnya dia minum lebih banyak. Tuan Fang, jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Apakah sekarang tidak apa-apa? Itu hanya satu gelas. Apakah sekarang baik-baik saja? Cukup, tidak ada dari kalian yang minum lagi. Perjamuan perayaan yang sempurna. Jangan mabuk. Tuan Fan, justru karena ini pesta perayaan, kita harus minum lebih banyak. Tuan Fang, jangan khawatir. Aku kuat minum. Apakah sekarang baik-baik saja? Aneh. Kenapa aku merasa sedikit pusing setelah hanya 2 gelas? Lee Xinghe, apa kamu sanggup menghadapinya? Lee Xinghe ini juga tidak kuat minum. Cukup. Aku akan minum untuknya. Bagus. Tuan Fang, asalkan kau minum gelas ini untuk Lee Xinghe. Urusanku dengannya akan selesai. Bagaimana?
Setuju. Li Xinghei, sepertinya kau juga tidak bisa minum banyak. Hari ini, aku akan memberi muka pada Tuan Fan. Urusan kita selesai. Vulcan, bawa dia istirahat. Li Xinghei, kali ini, aku akan menghancurkan reputasimu. Tuan Fan, kenapa kau di sini? Tuan Fan, kenapa dia di sini bersamaku? Tidak, ayo pergi, sebelum dia bangun. Li Xinghe, Tuan Fan, aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Bintang baru Miaoyuan Entertainment, Li Xinghei, dan Tuan Miaoyuan Entertainment, Fang Junyi, menghabiskan malam yang indah bersama di hotel. Apa kamu akan mengakuinya? jika kamu tidak keluar sekarang, aku akan segera memberitahu pengacaraku. Karier kalian akan berakhir di sini. Tuan Fan, Li Xinghe, ini kamarku. Kenapa kamu di sini? aku benar-benar tidak tahu. Aku minum terlalu banyak. Keluar. Menurut laporan, bintang baru Miaoyuan Entertainment, Li Xinghe, dan Direktur Utama Miaoyuan Entertainment, Feng Junyi, menghabiskan malam yang menyenangkan bersama di sebuah hotel. Apakah ini pengungkapan hubungan cinta atau pengungkapan aturan tak tertulis? Li Xinghei, kali ini, Akankah Miaoyuan Entertainment menghadapi krisis hubungan masyarakat terbesarnya selama ini? aku akan lihat bagaimana kau membalikkan keadaan ini. Tuan Fan, pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang kejadian tadi malam. Li Xinghei, apa kamu tidak punya malu? Apa kamu tahu apa yang mereka katakan di luar sekarang? Bagaimana mereka memarahi Tuan Fang dan Miaoyuan Entertainment kita? Bagaimana dengan kita? Tuan Fang, aku rasa masalah ini tidak sesederhana itu. Mungkin mereka membius minumanmu. Kal, Aku mengerti. Itu kau dan Yukun, kan? kamu sendiri yang ingin minum anggur itu. Anggur semua orang sama. Kenapa hanya anggurmu dan Tuan Fang yang bermasalah? Li Xinghei, tuduhan butuh bukti. Kau menjebakku. Li Xinghe, cukup. Karena kamu, reputasi dan saham Miaoyuan Entertainment sangat terpengaruh. Saya secara resmi memberitahumu. Kau dipecat. Kenapa? Apa salahku? Kau sebenarnya tidak percaya Futom dan Yukun, kan? Xinghei, kalau kamu harus menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena menyinggung orang yang salah. Aku tidak akan mengaku kalah seperti ini. Pasti karena insiden Yukun yang dibius sebelumnya. Itu sebabnya nilai reputasiku menjadi nol. Seperti yang diharapkan, langit tidak akan meninggalkanku. Ternyata ada permen kembali yang kubeli sebelumnya di ranselku. Anggap saja ini permintaan maaf padamu. Yukun, mari kita The lihat film was bagaimana kau melawan translated sistemku. and narrated Tuan by Fan, kau tidak mau Media. menerima segelas anggur permintaan maaf dariku ini. Bagaimana aku bisa percaya kau benar-benar memaafkanku, ayo? Yukun, kenapa kau memaksanya minum seperti itu? Apa kau membubuhi minumannya? Li Xinghei, jangan memfitnahku, aku peringatkan kau. Aku memfitnahmu. Kalau begitu minum saja sendiri. Aku, Tuan Fang sudah jelas menolakmu. Kau masih belum menyerah. Itu yang kau sebut pelecehan profesional. tidak. Bagaimana bisa minum bersama rekan kerja itu pelecehan seksual? Aku peringatkan kau, Li Xinghei, jangan memfitnah orang. Minum ini semudah itu untuk lepas tangan. Apa penggemarmu tahu kalau biasanya kau bersikap seperti ini di luar? Beginikah caramu berpura-pura? Jadi kenapa kalau aku berpura-pura? Aku memang suka berpura-pura. Aku peringatkan kau, Li Xinghei. Silakan saja beritahu semua orang kalau kau berani. Siapa yang akan percaya padamu? Yukun, melihatmu sekarang. Cepat atau lambat kau akan punya skandal. Li Xinghei, kau pikir kau siapa? Menunjuk-nunjukku di sini. Bahkan jika aku punya skandal, bukan giliranmu untuk mengambil alih. Kau hanya pantas jadi anjing untuk kuinjak. Cukup, Yukun. Kulihat kau benar-benar tidak tahu diri. Aku memberimu muka sebelumnya karena kau putra Yudong. Aku tidak menyangka kau tidak bisa diperbaiki. Kau keluar dari sini sekarang juga. Keluar. Tunggu. Bawa anggurmu bersamamu.
Wanita ini satu-satunya caranya untuk pulang kerja. Dia akan keluar nanti. Beri aku waktu yang baik untuk bermain dengannya dan memberinya muka. Memarahiku di depan banyak orang. Cantik. Jalan sendirian di malam hari. Biar aku antar pulang. Kau siapa? Kau mau apa? Cukup berani. Memangnya kenapa? Kau tahu aku siapa? Aku tidak peduli siapa kamu. Kamu hanyalah wanita yang ingin kutiduri. Jangan sentuh aku, lepaskan aku, lepaskan aku. Lepaskan dia. Siapa itu? Merusak urusanku, tangkap dia. Saudara-saudara. Jeti Lee Xingye cukup jantan. Aku sudah menelepon polisi. Keluar dari sini. Keluar dari sini. Aku sudah menelepon polisi. Berhenti berkelahi. Keluar. Nilai reputasi 90.000. Kau baik-baik saja. Xinghe, apakah wajahmu benar-benar baik-baik saja? Kalau begitu, biar aku antar kau ke rumah sakit. Luka-luka ini bukan apa-apa. Bisa menyelamatkan wanita cantik dan menerima beberapa pukulan lagi itu sepadan. Xinghe, aku sudah berpikir. Kau punya kemampuan kreatif yang begitu kuat. Aku akan mencoba memberimu lebih banyak sumber daya di masa depan. Aku benar-benar bisa. Kenapa kau tidak bisa? Katakan saja kau mau atau tidak. Lee Xinghe, kamu. Lee Xinghe, kakak direktur utama, mu benar-benar perhati-hatian. Mengantarmu pulang selarut ini secara pribadi. Siapapun yang tidak tahu akan mengira kalian berdua ada apa-apa. Kau, pemilik kontrakan, lebih perhatian. Sudah selarut ini. Menunggu penyewa pulang. Aku hanya takut dia akan kabur tanpa membayar sewa. Siapa yang peduli dengan orang tidak berguna ini? Xinghe, ada apa denganmu? Xinghe, kau cukup terkenal sekarang. Kenapa tidak pindah saja ke tempat yang lebih baik? Tempat ini terlalu terpencil dan kecil. Dan ada juga gadis kecil yang usil. Aku tidak tahu bagaimana kau bisa tinggal di sini. Siapa yang kamu sebut gadis kecil yang ikut campur? Bukankah begitu? Tolong, kakak. Bukankah kamu ikut campur? Bahkan mengantar karyawan sampai ke depan pintu. Dan kamu bahkan peduli di mana karyawan tinggal. Kenapa kalian bertengkar? Tuan Fan, aku masih berutang sewa beberapa bulan pada pemilik kos. Jadi aku belum bisa pindah untuk sementara waktu. Terima kasih atas kebaikanmu. Tidak apa-apa. Aku akan coba memberimu lebih banyak sumber daya. Berusaha melunasi sewa secepat mungkin. Baik, Tuan Fang, kalau begitu aku akan mengantarmu. Halo reporter Tan. Apa kamu yakin ingin mengunggah video Yukun? Mengganggu Fang Junye secara online? Ya, unggah saja seperti itu. Aku ingin semua orang tahu. Orang macam apa Yukun itu? Yukun. Jangan. Lee Xinghe, kau pembawa sial. Aku peringatkan kau, jauhi kakak nan kami. Jangan, aku menulis lagu untukmu dan ingin memberikannya padamu. Menulis lagu-lagu apa yang bisa kau tulis? Berhenti membual dan pergi dari sini. Lee Xinghe, apa yang sedang kamu lakukan? Lee Xinghe, lepaskan aku. Aku akan panggil polisi kalau kamu tidak melepaskan. Lei, terima kasih. Jika bukan karena apa yang kau katakan sebelumnya, aku mungkin tidak akan bisa bangkit sampai sekarang. Aku bersumpah akan memulai kembali dan menjadi orang baik. Aku sedang belajar akting baru-baru ini. Dan aku sudah menulis banyak lagu baru. Tapi aku belum bisa kembali sepenuhnya. Jadi aku memberikan lagu itu kepada Xiangnan. Betapa mesranya kamu memanggil Xiangnan. Apa kau cemburu? Aku tidak. Tidak apa-apa, pukul saja aku. Aku rela kau memukulku, aku rela menjadi bodoh untukmu.
Lee Xinghe, aku baru saja mencoba menyanyikan lagu yang kamu tulis. Aku menemui masalah. Bisakah kamu datang ke studio rekaman? Tentu saja, aku bisa. Aku akan ke sana sekarang. Kalau begitu aku ada urusan, aku pergi dulu. Lee Xinghe, kamu benar-benar bersedia memberiku lagu ini? Aku, tentu saja, aku bersedia. Baiklah. Kamu juga bisa menyanyikan lagu ini bersamaku. Benarkah? Aku hanya berharap kamu bisa mengeluarkan bakatmu sepenuhnya. Dan berhenti melakukan hal-hal gila itu. Angin musim semi tidak mengerti romansa. Kenapa aku merasa cara menyanyiku tidak begitu tepat? Bagaimana kalau begini? Jangan bayangkan dirimu sebagai bintang. Kau adalah orang biasa yang mengalami kemunduran. Tapi di sisimu, masih ada beberapa teman yang mendukungmu dan mencintaimu. Mengisimu dengan harapan untuk masa depan. Apakah kamu berbicara tentang dirimu sendiri? Mungkin. Ketika aku jatuh ke dasar, aku ingin menyerah. Tapi kalian telah memberiku harapan lagi. Jadi lagu itu tiba-tiba muncul di benakku. Tuan Fan. Lagu ini memang bagus. Kalian berdua berkoordinasi dengan sangat baik. Lagu ini ditulis oleh Xinghe. Dia awalnya ingin aku menyanyikannya sendiri. Tapi setelah memikirkannya, aku rasa aku tidak menyanyikannya sebaik dia. Jadi aku mengundangnya untuk melakukannya bersama. Kebetulan ada undangan lagu layanan masyarakat baru-baru ini. Kurasa lagu ini cukup cocok. The film was translated Kakak Juni, and karena lagu ini narrated by ditulis M. oleh Media. Xinghe. Lalu kenapa tidak memberinya kesempatan ini? Bagus, itu persis seperti yang kupikirkan. Terima kasih, Tuan Fan. Terima kasih, Sangan. Tuan Fan, kenapa kau di sini? Xinghe, mengenai undangan lagu layanan masyarakat ini. Bagaimana pendapatmu? Bagaimanapun, ini melibatkan kembalinya dirimu. Kau harus mempertimbangkannya dengan cermat. Karena ini lagu layanan masyarakat, menurutku akan lebih baik mengundang semua bintang untuk menyanyikannya bersama. Semua bintang. Seperti kata pepatah, banyak tangan meringankan pekerjaan. Karena ini amal kesejahteraan masyarakat, lebih baik semua orang melakukannya bersama daripada satu orang melakukannya sendiri. Ini juga bisa membangkitkan resonansi emosional yang lebih besar. Itu ide bagus. Kalau begitu aku serahkan masalah ini padamu. Jika kau melakukannya dengan baik, aku tidak akan mempermasalahkan apa yang terjadi sebelumnya. Bagus, terima kasih, Tuan Fan. Terima kasih, Tuan Fan. Jangan. Kakak Xinghe, kenapa kamu di sini? Kamu butuh apa dariku? Ada sesuatu yang ingin ku minta bantuanmu. Duduk. Ini tentang lagu amal itu. Aku berpikir, untuk mengundang semua bintang menyanyikannya bersama. Kau punya koneksi luas di dunia musik. Aku ingin memintamu untuk memimpin. Lee Xinghe, kau benar-benar menganggap dirimu hebat. Kau datang pada kakak Nal untuk segalanya. Kau anggap kakak Nan kami ini apa? Chen Fi, Kakak Natha, aku. begini. Bukannya aku tidak mau membantumu. Aku sedang merilis album baru-baru ini. Aku bahkan belum memutuskan satu lagu pun. Aku khawatir aku tidak akan punya waktu. Kalau begitu bagaimana kalau begini? Jika kamu bersedia memproduksi album untukku, maka aku akan membantumu dengan ini. Baiklah, sepakat. Apakah tidak ada orang lagi di Miaoyuan Entertainment untuk mengirim artis berkualitas rendah sepertimu untuk mengatur paduan suara kami? Aku pikir Miaoyuan Entertainment meremehkan kami. Bukankah mereka bilang jangan yang memimpin di mana dia? Kerugian yang kusebabkan pada perusahaan sebelumnya adalah salahku. Tapi sekarang aku sudah berubah.
Jadi kali ini, aku harap semua orang mau bekerja sama denganku. Dan mengerjakan proyek kesejahteraan masyarakat ini dengan baik bersama. Bekerja sama denganmu, Lee Xinghe. Orang sepertimu seharusnya keluar dari industri hiburan. Kenapa kami harus mendengarkanmu? Kakak Nan. Aku bisa jamin. Lee Xinghe pasti akan membawa kejutan untuk semua orang kali ini. Bakatnya tidak kalah dari siapapun di sini. Alasan kenapa aku yang memimpin? Justru karena aku menghargai kemampuannya. Nona Chang, penilaianmu terlalu tinggi, bukan? Dia. Bisakah dia dibandingkan dengan salah satu dari kami? Xinghe. Biarkan mereka melihat kekuatanmu. Baiklah, Kak Nan. Kalau begitu, aku akan mencobanya. Bersulang. Selamat atas kembalinya dirimu ke industri hiburan. Terima kasih, Tuan Fan. Minum lebih sedikit. Kau sudah minum begitu banyak. The film was translated and Kenapa kau berdiri di narrated by sana? M Media. Chanan. Apa yang kamu lakukan, Yukun? Tahukah kau bahwa kau selalu menjadi satu-satunya di hatiku? Kenapa kau harus menyukai Lee Xinghe yang tidak berguna itu? Bersamaku, dan aku bisa memberimu apapun. Menjauh dariku, dasar mesum. Chanan. Kau punya status jika kau mau status, dan uang jika kau mau uang. Lee Xinghe sama sekali tidak pantas untukmu. Lepaskan. Kau merusak rencanaku lagi. Jika kau tidak pergi sekarang, aku akan panggil polisi. Aku akan beritahu semua orang. Orang macam apa kau ini, Yukun? Tunggu saja. Kau baik-baik saja. Kakak Xinghe, kamu baik sekali. Tidak, tidak. Xinghe, kemarilah ke dapur. Sebentar. Lair. Kenapa kau berpakaian seperti itu? Bagaimana lucu? Tunggu apa lagi? Cepat bantu. Baiklah. Xinghe, makanlah makananmu. Tuan Fan, kenapa kau di sini? Ada yang ingin kukatakan padamu. Sutradara Hai sebelumnya. Dia setuju membiarkanmu memerankan pemeran utama pria. Apa kau tertarik? Benarkah? Xinghe, makanannya mulai dingin. Mau makan atau tidak? Kenapa kau berpakaian seperti itu? Apa kamu benar-benar berpikir kamu ini direktur utama besar, mengendalikan segalanya? Dan kamu mau mengendalikan apa yang aku pakai? Xinghe, The film kau was berbeda dari translated sebelumnya. and narrated by M Media. Kau harus selalu memperhatikan kehidupan pribadimu. Jangan membawa sembarang orang rendahan ke rumah. Termasuk pemilik kontrakan sebelumnya.
Apa kamu ada masalah dengan itu? Siang, aku tidak makan chow cookie. Kenapa mereka semua sepertinya menyukaiku? Xinghe, kadang kupikir harus ada batasan dalam hubungan antar manusia. Batas apa? Dia berjanji akan jadi pengasuhku dan bekerja keras seperti kuda. Baiklah, baiklah. Ku bilang, kalian berdua berhenti bertengkar memperebutkanku. Baiklah. Siapa yang membela kamu? Siapa yang membela kamu? Yukun, untuk apa kau memanggilku ke sini? Silakan duduk dulu, Tuan Fan. Bicara. Begini, Direktur Hei sedang merencanakan film berikutnya. Jadi aku mengajukan diri. Direktur Hei juga setuju. Bukankah ini memanggilmu ke sini untuk mendengar pendapatmu? Tapi kita sudah sepakat sebelumnya. Pemeran utama pria sudah ditetapkan Lee Xinghe. Yukun lebih dewasa. Aku mempertimbangkannya lama sekali. Lebih cocok memilih dia. Lalu bagaimana dengan Xinghe? Begini, Tuan Fan. Aku tidak ingin mempersulitmu. Kali ini, biarkan Xinghe menjadi pemeran pendukungku dulu. Ini juga bisa dianggap memberinya pengalaman untuk berkembang. Pendatang baru yang belum pernah berakting di film, langsung memerankan pemeran utama pria. Aku benar-benar tidak terlalu tenang. Baiklah. Halo. Yukun. Kenapa kau di sini? Kakak Kun kami adalah pemeran utama pria. Tentu saja, dia ada di sini. Lee Xinghe. Jangan khawatir. Kali ini, kau adalah pemeran pendukungku. Aku pasti akan mengajarimu dengan baik. Apa itu akting? Ini adalah adegan di mana pemeran utama pria dipermalukan, melawan dengan marah, dan menampar pemeran pendukung pria. Semua grup, ambil posisi, mulai kamera. Beraninya kau menghinaku. Pengambilan gambar ini bagus, kita bisa loloskan. Tunggu sebentar, Direktur Hei. Kurasa aku belum memukulnya cukup marah tadi. Mari kita lakukan lagi. Ini. Direktur Hei, kau mengerti aku. Perfeksionisme adalah tantang berusaha mencapai keunggulan. Kurasa aku bisa menampilkan adegan ini bahkan. Lebih baik. Baik, kalau begitu mari kita lakukan pengambilan gambar lagi. Baik. Akan kukabari. Kakak gua, kenapa kakak lupa dialog lagi? Yukun, apa kau sengaja melakukan ini? Maaf, Direktur Hei. Aku sedikit linglung. Mari kita lakukan lagi. Aku jamin aku tidak akan membuat kesalahan apapun. Ayo, semuanya, mari kita lakukan lagi. Pukul dia lebih ringan. Lihat, wajah Xinghe sudah merah. Bagaimana kita bisa syuting seperti ini? Tidak apa-apa. Tunggu sebentar. Direktur Hei, permisi, aku harus ke kamar kecil. Cepat pergi. Baiklah. A wedding chat. Sutradara, maafkan aku. The Tidak film was apa-apa, silakan. translated and Baiklah. narrated by M Media. Mulai kamera. Sutradara Hei, aku baru saja menganalisis naskah. Menurutku karakterku seharusnya tidak selalu ditindas. Dia juga punya saat-saat di mana dia melawan dengan keras. Kau bicara omong kosong. Dia tidak berakting sesuai naskah, sutradara. Sutradara Hei, menurutmu apa yang kukatakan benar? Ya, apa yang kau katakan benar. Sutradara Hei. Apa yang kau bicarakan? Benar, Sutradara Hei. Menurutku kekuatanku barusan tidak cukup. Aku ingin mengulang pengambilan gambar. Apakah itu mungkin? Ya, pengambilan gambar lagi. Sutradara Hei. Cepatlah.
Abaikan dia. Kakak. Sialan Li Xinghai. Berani berkomplot melawanku. Kakak Kun, tenanglah. Jangan khawatir, aku pasti akan terus mencari cara untuk menjatuhkannya. Baik. Pikirkan trik yang kejam. Tidak masalah. Hanya saja aku mungkin ada sedikit bantuan. Perlu kau bantu. Beritahu aku. Aku baru saja menerima telepon dari kampung halamanku. Mengatakan bahwa ibuku sakit parah dan dirawat di rumah sakit. Sekarang aku butuh 3 juta. Biaya pengobatan. Lihat apakah aku bisa meminjamnya. Bukan. Apa kau pikir aku menjalankan badan amal? Jika kau tidak punya uang, maka jangan obati. Pokoknya, orang akan mati cepat atau lambat. Turut berduka cita, Yukun. Setelah bertahun-tahun aku membantumu, kau memperlakukanku seperti ini. Bukankah itu yang seharusnya kau lakukan sebagai agenku? Lagi pula, kau hanyalah pesuruh yang kupelihara. Pernahkah kau melihat yang meminta uang pada tuannya? Kau kejam. Fuchong. Aku akan meminjamkanmu 3 juta itu. Ada 3 juta di kartu ini. Ini adalah uang muka untuk peranku di drama ini. Ambil saja untuk sekarang. Operasi ibumu yang penting. Kenapa kau membantuku? Karena kita berdua punya orang tua. Anggota keluarga sakit adalah hal besar. Aku tahu kau pasti merasa sangat buruk sekarang. Yang terpenting, aku sama sepertimu. Aku juga pernah dipermalukan sebelumnya. Aku tahu bagaimana perasaanmu. Aku minta maaf atas apa yang aku lakukan. Tidak apa-apa. Aku tahu Yukun menyuruhmu melakukannya. Kau tidak perlu terburu-buru mengembalikan 3 juta ini. Aku akan pergi membaca naskah sekarang. Reporter Tan. Bantu aku sebarkan video ini. Gunakan judul yang sensasional. Aku ingin Li Xinghai gagal syuting acara ini. Tidak bisa syuting. Kakak Kun, bukankah itu agak keterlaluan? Jika kau tangani ini dengan baik, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Lair. Li Xinghai, kenapa kamu masih tidur? Ada lebih banyak rumor online tentang skandalmu. Mengatakan kamu mengamuk di lokasi syuting. Aku mengamuk. Sungguh Lukan. Ada bukti video. Kamu harus pergi melihatnya. Seseorang yang tahu mengedit video sedang memotong klip untuk mencemarkan namaku. Yukun, kau menjebakku lagi. Apa kau tidak takut aku akan membalas perbuatanmu dan membalasmu? Fuchong. Li Xinghai, The film Li was Xinghai. translated and lihat apa yang narrated terjadi by jika kau N-Media. melawanku. Ini adalah konsekuensi melawan aku. Aku Fuchong, agen Yukun. Selama bertahun-tahun. Fuchong, pengkhianat itu berani mengkhianatiku. Dia membuatku berlutut untuk memakaikan sepatunya dan menyemirinya. Tidak hanya itu, dia juga mempersulitku di setiap kesempatan. Terlebih lagi, krisis opini publik Li Xinghai saat itu juga diatur oleh Yukun. Di sini, aku ingin Yukun. Fuchong. Bajingan tidak tahu berterima kasih. Aku memperlakukanmu dengan sangat baik. Kapan kau membelot ke Li Xinghai? Yukun, hentikan. Kurasa ini sudah kalian rencanakan berdua. Rasakan. Ketika keluargaku sakit parah dan butuh 3 juta, bagaimana kau memperlakukanku? Sudahkah kau lupa? Fuchong,
3 juta saja sudah cukup bagimu untuk membelot ke Li Xinghai. Aku menunjukkan begitu banyak hal padamu. Mengajakmu bersenang-senang. Dan kau tidak tahu berterima kasih padaku. Letakkan tanganmu di dada dan tanyalah dirimu sendiri. Kapan kamu pernah memperlakukanku dengan baik? Bukankah kamu selalu memperlakukanku seperti anjing? Kamu menyuruhku memakaikan bajumu dan sepatumu. Ketika kopinya sedikit dingin, kamu melemparkannya padaku dan membentak. Atas dasar apa? Bukan hanya itu, kamu juga memukulku. Aku melakukan segalanya agar kamu populer. Berapa banyak yang sudah kuberikan? Berapa banyak yang sudah kukorbankan? Bisakah kamu melihatnya? Bisakah kamu melihatnya sedikit saja? Kamu sama sekali tidak pernah memperlakukanku seperti manusia. Vulcan, tapi Li Xinghai 1000 kali lebih baik darimu. 10.000 kali lebih baik setidaknya ketika aku menjadi manajernya. Dia tidak pernah meremehkanku. Vulcan, kau tahu kau ini apa? Kau hanya 2 helai rumput yang tertiup angin. Rumput liar. Yukun tidak tahu dia sedang live streaming, kan? Sepertinya begitu. Jika kau masih punya sedikit kemanusiaan, kau tidak akan jatuh sejauh ini. Li Xinghai, sejak kapan giliranmu menceramahiku? Kau pikir kau siapa? Aku beritahu ya, kau hanya sedikit lebih beruntung. Jangan lupa, aku membuatmu memakai topi hijau. Yukun. Yukun, kurasa kau benar-benar gila. Aku secara resmi memberitahumu, kau telah dipecat dari Miaoyuan Entertainment. Kau memecatku. Kau memecatku. Aku sudah memberikan begitu banyak kontribusi untuk Miaoyuan Entertainment. Menghasilkan begitu banyak uang. Kau memecatku demi Li Xinghai. Sebagai seorang seniman, kau harus punya etika profesional terlebih dahulu. Kamu sudah melakukan begitu banyak hal keterlaluan karena kamu populer. Sekarang industri hiburan telah memutuskan untuk melarangmu. Apa gunanya aku mempertahankanmu? Aku mengerti. Kalian berdua sudah lama berselingkuh, kan? Sudah lama berselingkuh, kan? Tuan Fang, jika kau suka yang seperti ini, katakan padaku. Aku juga bisa melakukannya. Aku pasti lebih baik dari Li Xinghai. Tidak tahu malu. Dia mulai cemas. Dia mulai cemas. Pesina. Pesina, pesina. Kalian para pesina bersekongkol melawanku. Kalian berdua. Yukun. Kau lihat itu. Kalian masih siaran langsung. Aku akan melawanmu. Pesina. Yukun, Sapam. aku pikir kamu benar-benar gila. Satpam. Li Xinghai. Fang Junye. Xinghai brilian. Syuting selesai dan lancar. Selamat. Terima kasih, Direktur Hei. Xinghe, selamat atas selesainya syuting. Aku menonton film yang menunggu peninjauan, itu sangat bagus. Kekuatan eksplosifmu juga sangat kuat. Terima kasih, Tuan Fan. Jika kamu tidak pernah menyerah padaku, maka tidak akan ada diriku yang sekarang. Itu karena kamu pantas mendapatkannya. Tuan San, jangan bilang kamu benar-benar punya perasaan padaku. Mengambil kesempatan ini, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Kakak Xinghe. Selamat untukmu. Terima kasih. Tapi jangan sia-siakan bakat musikmu di tempat lain. Datang temui aku besok, mari kita menulis lagu bersama. Baiklah, baiklah. Xinghe, kamu juga membuat film dengan sangat baik. The film Bagaimana was kamu bisa translated menyebutnya hal lain? and narrated by M Media. Tuan Fin, bukan itu maksudku. Aku hanya berpikir kita bisa melakukan lebih banyak pekerjaan kreatif bersama. Dan menghasilkan uang untuk Miaoyuan Entertainment bersama. Kenapa aku mencium bau mesil? Tidak. Apakah ada yang salah dengan hidungmu? Bukankah ini semua demi perusahaan? Kalau begitu, aku akan bersulang untuk kalian berdua wanita cantik. Terima kasih atas bantuan dan dukunganmu selama ini. Film yang dibintangi aktor muda populer Li Xinghai, Xinghe Brilliant, sedang hits di seluruh internet. Dia telah menjadi pesaing terkuat untuk aktor terbaik tahun ini.
Kakak Xinghe, aku selalu merasa kamu adalah belahan jiwaku. Sebenarnya, aku tidak tahu kapan itu dimulai. Aku sudah jatuh cinta padamu. Apa-apaan ini? Pesan teks pengakuan Shangan. Xinghe, selamat atas kesuksesan besar film dan lagu barumu. Biar aku traktir kamu makan. Dan ngomong-ngomong, menyatakan perasaanku. Apa kamu bercanda? Kenapa kedua wanita ini menyatakan cinta padaku di saat yang sama hari ini? Wanita dewasa, pemimpin kesayangan. Yang mana yang harus kupilih? Tunggu. Aku hampir lupa tentang Lair. Li Xinghe, kapan kamu akan pindah kembali untuk tinggal bersamaku? Kapan aku bilang aku akan pindah kembali? Kamu mau tinggal denganku? Tidak apa-apa jika kamu tidak mau. Menutup telepon cukup cepat. Hari apa ini? Xinghe. Xinghe, kapan kamu akan menulis lagu untukku? Tanpa lagu yang kamu tulis, albumku bahkan tidak bisa dirilis. Tidak mungkin. Xinghe masih harus melakukan variety show dan syuting film untukku. Xinghe jelas akan ke rumahku dulu untuk membersihkan untukku. Xinghe, kapan kamu akan pulang bersamaku? Ayo mandi bersama. Apa kamu ingin menentang takdir?